Baik, pemirsa Women's Talk, kita masih bergabung bersama dengan Bu Herlina yang merupakan co-founder dari Raya Craft. Bu Herlina tadi berbicara mengenai kerjasama antara UMKM, antara Raya Craft sendiri dengan pemerintah. Ini dijalin salah satunya juga dengan Bank Indonesia. Nah, kabarnya ada beberapa penghargaan yang diraih oleh Raya Craft. Ini boleh di-share seperti apa, Bu? Iya. Tahun lalu kami dapat apresiasi dari Bank Indonesia sebagai binaan orientasi ekspor terbaik dari DKI Jakarta. Oke, itu biasanya mereka menilai prosesnya kah, atau berdasarkan offset atau seperti apa sih, Bu? Setahu saya lewat omset sih. Oke, jadi benar-benar dilihat hasil akhirnya begitu ya, dan Betul. memang Raya Craft sendiri membuktikan penjualan di pangsa internasional ini banyak, walaupun sebetulnya penjualannya nggak hanya ke internasional aja, tapi tadi ada project juga di dalam negeri. Nah, itu Betul. mungkin boleh di-share seperti apa, Bu? So far kita memang ada kerjain beberapa project yang ada di Indonesia, kayak di Bali. Yes. Kita ada kerjain project panel, project railing tangga. Jadi tapi semuanya itu adalah hand woven. Jadi semuanya anyaman tangan. Kita juga ada project membuat display produk yang ada di department store di mall. Oke. Terus dan beberapa project-project cafe dengan dari teman-teman kontraktor sih. Jadi kita kolaborasi juga dengan kontraktor design and build yang kita subkon di bagian furniture-nya, home decor-nya, lampshade gitu. Oke. Produk terbesar gitu untuk project base tuh bisa apa, Bu? Furnitur seperti apa? Kalau di Indonesia furniture sama panel. Oke, iya. Nah, kalau yang pembuatan skala masif itu melibatkan pengrajin-pengrajin dari daerah semua juga, atau Betul, rekrut lagi tambahan seperti apa, Bu? Nah, kami itu punya beberapa kelompok pengrajin yang memang mereka punya spesialisasi beda-beda. Oke. Gitu. Jadi yang biasanya kerjain panel, mereka ya spesialnya di panel gitu. Kalau di keranjang, mereka di keranjang gitu. Oke, menarik. Nah, tadi kalau sudah diceritakan berbagai macam proses yang dilakukan oleh Raya Craft dari tahun 2021. Oke, 2021 sampai 2025. Mungkin by the process gitu, tantangan-tantangan apa saja sih, Bu, berarti sekitar 4 tahun lalu ya, sampai dengan hari ini mendirikan industri bisnis di industri kria yang tujuannya memang marketnya kebanyakan di luar gitu. Tantangannya seperti apa saja yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat pemirsa di rumah? Tantangan untuk khususnya kerajinan rotan, kami karena lebih banyak menggunakan material natural, jadi kita cukup bergantung dengan cuaca. Iya. Selain itu juga kita 100% handmade. Oke. Jadi resiko errornya memang lumayan banyak. Nah, itu yang harus kita quality control dengan ketat. Yap. Gitu. Nah, ini untuk rotan sendiri yang dibikin sama Raya Craft ini kan hampir semua, bahkan mungkin semuanya rotan asli ya, Bu ya? Ada juga kita pakai yang sintetis saat ini, cuman itu sudah grade eco-friendly sih. Sudah grade eco-friendly. Nah, tadi kalau Bu Raya sempat share, jadi Bu Raya ya. Tadi Bu Herlina sempat share juga kalau misalnya permintaan dari luar negeri ini justru kebanyakan memang mintanya yang rotan asli. Ya. Karena mereka memang prefer yang eco-friendly gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Kecuali untuk yang outdoor. Misalnya yang outdoor, mereka pengen ada nuansa si naturalnya itu, tapi biar nggak cepet rusak, kita akan combine. Betul. Kita akan rekomendasikan yang dari sintetis. Oke, karena rotan asli sendiri pasti perawatannya lebih susah ya, Bu ya? Betul, maintenance-nya lebih ribet dan tidak boleh kena kelembapan yang terlalu tinggi. Yes, oke. Kita bicara sedikit ya, Bu ya, mengenai leadership Bu Herlina sendiri di Raya Craft ini, terhubung dengan mungkin ada teman-teman yang bantu ataupun pengrajin-pengrajin di daerah gitu ya, tapi mungkin kebanyakan kan wanita ya, Bu ya. Ada kesulitan atau justru sebetulnya menyenangkan sih, Bu, kerjasama dengan teman-teman wanita gitu ya, apalagi Ibu juga ada di pucuk pimpinannya begitu? Sejauh ini saya sendiri concern ke kejujuran dan kayak transparansi sih, gitu. Jadi itu fondasi dari yang harus saya tanamkan gitu, dari ke tim saya sendiri pun dan ke klien kami juga begitu gitu.
Kalau interaksi dengan ibu-ibu, apa ya? Sejauh deadline yang kita yang sudah kita patok itu bisa kita kita penuhi. Itu sih saya selalu kayak, kalau kita bisa nggak nih gitu, saya akan komunikasikan dengan tim produksi gitu. Kalau misalnya kita punya deadline harus dikerjakan dalam 1 bulan gitu. Betul. Nah, kita mengukur kapasitas kami juga. Kalau misalnya bisa, kita akan bisa gitu. Nah, tapi kalau nggak bisa, jangan sampai kita bilang bisa, ternyata kita nggak bisa mencapai target itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada kendala-kendala, biasanya kami komunikasikan sih gitu. Kendalanya di mana gitu. Baik. Berarti tadi ya challenge-nya dan juga maintaining the relationship-nya lebih kepada komunikasi, kejujuran dan juga transparansi itu ya. Betul. Mungkin ada tips ataupun strategi ataupun motivasi kepada teman-teman UMKM ataupun teman-teman wanita di luar sana yang sedang merintis usaha di luar sana agar kemudian bisa lebih bersemangat dan juga bisa lebih meyakini potensi mereka masing-masing, apalagi untuk go internasional gitu, Bu. Ada tips seperti apa? Untuk para wanita, saya percaya setiap kita tuh punya hak untuk berdaya gitu. Apalagi untuk ibu-ibu ya. Seringkali kayak orang bilang kita harus memilih antara karir dengan keluarga gitu. Tapi pada kenyataannya kita bisa kok tetap berdaya gitu. Dengan caranya kita sendiri. Betul. Dengan kita berdaya, kita bisa berimpact lebih lebih luas, bukan cuma di keluarga, tapi juga ke orang-orang terdekat dan masyarakat gitu. Dan untuk teman-teman yang sedang berjuang, saya sendiri juga masih berjuang sih gitu. Kita jangan takut untuk melangkah dan harus mau terus belajar, karena kalau kita berhenti belajar, kita berhenti bertumbuh. Wow, kalau berhenti belajar berarti berhenti bertumbuh. Dan tadi saya suka banget dengan inspirasi dari Bu Herlina bahwa perempuan itu harus berdaya, perempuan tidak harus memilih antara keluarga ataupun karir, karena dengan cara kita sendiri kita bisa menjadi ibu yang baik mungkin ya, tapi tetap juga punya impact terhadap society begitu ya, selama kita punya spirit dan juga kemauan yang kuat gitu ya. Terima kasih banyak Bu Herlina, co-founder dari Raya Craft, sudah bergabung bersama IDX Channel. Semoga perbincangan kali ini menjadi inspirasi untuk banyak perempuan dan juga pelaku UMKM di luar sana. Dan pemirsa Women's Talk, jangan lupa untuk terus saksikan Women's Talk hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Rosalyn Cu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.